Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gita Indonesia dengan NIM 211340154, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5D. Nah, teman-teman, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling, yaitu di mana saya diminta untuk mempraktikkan proses pengadministrasian. Nah, kebetulan instrumen yang akan saya pakai yaitu jenisnya sosiometri. Nah, untuk teman-teman semua yang pengen tahu apa itu sosiometri dan bagaimana sih pengadministrasiannya, nah jangan bosan ya, terus tonton videonya sampai akhir, oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Nah, alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu ini kelas 4D ya? Baik, semoga siswa dan siswi kelas 4D ini selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, izinkan kakak untuk mengganggu waktunya sebentar ya. Kita gunakan jam kosong ini untuk meluangkan waktu dengan hal-hal yang insya Allah bermanfaat ya. Amin, amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, kakak hanya meminta waktu kalian 5-10 menit saja. Bersedia ya teman-teman semua ya? Baik, alhamdulillah. Tapi sebelum itu, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, nama kakak Gita Indonesia dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ada yang tahu kan? Nah, tahu ya. Kakak dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5D, yaitu kakak berarti masih semester 5 ya teman-teman. Jadi mohon bantuannya kakak kesini itu yaitu untuk meneliti nih, meneliti teman-teman semua yang ada di sini. Tapi sebelumnya hanya ngobrol-ngobrol biasa saja ya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu khawatir. Takutnya misalkan nih teman-teman tuh punya ketakutan penelitian nih, si kakak nih mau penelitian, takutnya hasil penelitiannya itu diketahui oleh teman yang lain atau sama guru. Jadi alat instrumen yang kakak ambil pada hari ini yaitu sosiometri. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu sosiometri itu apa? Oh, belum ya. Nah, nanti di sini kakak akan meneliti itu dengan sosiometri tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi sosiometri itu apa sih? Nah, sosiometri adalah alat pengumpulan data untuk mengetahui hubungan sosial atau interaksi sosial teman-teman yang ada di sini. Jadi sosiometri ini untuk melihat nih, untuk mengetahui antar hubungan. Kamu siapa namanya? Oh, namanya Hilda ya. Kamu Putri. Jadi sosiometri itu untuk berinteraksi sosial antara Hilda dan Putri itu, dan semua siswa dan siswi yang ada di kelas 4D ini gitu. Jadi gitu ya teman-teman, itu yang disebut dengan sosiometri. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tadi udah dijelasin sama kakak bahwa kakak kesini bukan untuk detektif teman-teman semua, atau enggak kakak untuk interogasi teman-teman semua yang di sini. No ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman semua ya. Oke, siap. Kita langsung mulai aja ya. Baik teman-teman, di sini
karena semuanya sudah pada siap, jadi kita langsung sebelum kita mulai, marilah kita membacakan lafaz basmalah. Baik, selesai. Tapi sebelumnya kakak tuh akan menekankan kepada kalian sekali lagi bahwa kali ini teman-teman itu diminta untuk jujur dan tidak perlu berbohong dan isi sesuai dengan keadaan pada saat ini atau pada hari ini ya teman-teman. Apa yang sesuai teman-teman rasakan pada saat ini, oke? Nah, baik. Yang pertama nih, siapkan satu lembar kertas dan satu pena. Oke, sudah. Nah, siapin ya. Oke. Ada penanya nggak? Mau pinjam punya kakak? Oh, ada. Oke. Silahkan teman-teman. Baik, sudah ya. Lalu selanjutnya teman-teman tuliskan dua nama teman kalian yang paling kalian senangi dalam bermain. Dua nama teman kalian yang paling asik kalian ajak bermain. Dua nama saja ya. Pilihan 1 dan pilihan 2, oke? Nah, setelah itu boleh dikumpulkan, dilipat, boleh dikumpulkan, oke? Sudah semua? Izinkan kakak untuk mengambil kertas-kertas kalian ya. Jadi di sini kalian nggak perlu takut. Oh, ini bisa muncul, bisa bocor ke teman kalian sebelahnya, ke teman kalian. No, ini karena kali ini yaitu bersifat rahasia. Jadi hanya kakak yang mengetahui. Oke, oke, kumpulin ya. Oke, baik. Sudah terkumpul ya teman-teman. Kakak pengen nanya nih sebelumnya sama kalian semua. Jumlah siswa yang ada di kelas 4D ini berapa ya semuanya? Oh, ada 10 orang. Baik, ada 10 orang ya. Baik, jadi jumlah kertas yang ada di sini berarti ada 10 kertas, oke? Terima kasih ya teman-teman semua sudah mengizinkan kakak untuk mengganggu waktunya teman-teman sebentar. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas bantuannya karena kali ini teman-teman semua sangat membantu kakak dalam penelitian tersebut. Baik teman-teman, mohon maaf apabila kakak banyak kekurangannya atau mengganggu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ingat enggak? Nah, kemarin kan kalian ketemu kakak di sini ya, dan sekarang ketemu lagi nih untuk menyampaikan hasil data yang sudah kakak olah yang kemarin kalian sudah isi. Yang kakak suruh kalian untuk menuliskan dua nama teman kalian, teman yang asik kalian ajak bermain. Izinkan kakak untuk memperkenalkan diri lagi ya. Kakak itu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Islam, semester 5 ya. Jadi, oh iya, masih pada ingat gak nama kakak? Ada yang ingat, ada yang lupa ya pastinya ya. Nama kakak itu Kak Gita. Nama kakak Kak Gita.
Mungkin jadi teman-teman semua boleh panggil nama kakak, yaitu Kak Gita, berdasarkan hasil analisis teman bermain dari 10 responden, dan didapatkan bahwa banyak teman-teman yang ingin bermain dengan dia. Sedangkan untuk kakak itu dia tidak mempunyai teman untuk bermain, karena dapat dilihat bahwa tidak ada yang memilih kakak untuk mengajaknya bermain. Dapat kita tarik kesimpulannya bahwa terdapat ketidakstabilan interaksi, karena dapat dilihat bahwa interaksi yang terjadi sangat merata, di mana sebagian semuanya hampir memiliki teman untuk bermain. Namun untuk kakak mengalami kendala. Maka dari itu, dengan adanya hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa HK bisa menjadi suatu permasalahan yang perlu digali. Apakah HK mempunyai permasalahan apa yang dia rasakan ketika berinteraksi bersama teman-teman semua? Mungkin jadi nanti untuk nama-nama yang dipanggil nanti boleh bertemu dengan kakak ya. Tapi perlu teman-teman ingat juga nih, sekali lagi, kan data ini bersifat pribadi ya. Jadi nggak mungkin kakak juga panggil nama-nama tersebut itu di sini di depan kalian. Nah, paling nanti kakak akan minta tolong kepada wali kelas untuk meminta bantuan untuk memanggil nama-nama siswa yang kurang untuk diajak bermain. Jadi ingat teman-teman kalian itu bukan jelek ya itu. Jadi kita akan bertemu dengan kakak di mana kita akan cerita-cerita bareng, cerita-cerita seru, ngobrol bareng, dan boleh curhat apapun itu yang teman-teman akan ceritakan kepada kakak gitu ya. Dan itu berlaku untuk orang-orang yang dipanggil saja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh iya, yang nggak dipanggil. Kalau misalkan teman-teman di sini yang nggak dipanggil, itu berarti interaksinya sudah bagus ya. Diajak bermainnya itu sudah bagus berarti. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir. Jadi dua orang tadi juga bukan berarti bermasalah di sini. Satu atau dua orang tadi juga bukan berarti bermasalah, tapi akan diajak untuk mengobrol, akan diajak curhat-curhat sama kakak tentang bagaimana sih, kenapa sih alasannya kok dia itu bisa ya sulit diajak bermainnya gitu teman-teman. Ada yang mau ditanya lagi tidak? Oke, baik. Kalau tidak ada ya, mungkin itu saja ya yang dapat kakak sampaikan. Nanti di nanti kita akan bertemu lagi untuk sesi ngobrol-ngobrol. Boleh kalau misalkan teman-teman di sini mau ada yang ngajak kakak main, mau ada yang ngajak kakak makan, itu boleh banget ya teman-teman ya. Untuk itu kakak sangat berterima kasih kepada teman-teman semua untuk membantu tugas penelitian kakak kali ini. Kakak sangat beruntung bertemu teman-teman semua di sini yang sangat ceria, yang sangat menyenangkan, dan menyambut hangat dengan baik kedatangan kakak di sini. Seperti itu ya teman-teman. Untuk itu kakak mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya karena sudah mengganggu banyak waktu teman-teman. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik teman-teman semua, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil pengolahan data yang telah saya ambil kemarin pada kelas 4D. Nah, bisa teman-teman lihat ya di belakang ini, tapi sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa sekali lagi data ini bersifat pribadi dan hanya saya yang mengetahui. Seperti itu ya teman-teman. Nah,
di belakang itu udah ada nama pilihan 1 dan pilihan 2, di mana nama ini berisi nama-nama siswa dan siswi kelas 4D. Sekali lagi hanya saya yang mengetahui. Misalkan contoh nomor 1 itu namanya itu punyanya Gavril. Tapi di sini bukan Gavril ya teman-teman, ini itu hanya contohnya saja. Saya tegaskan itu hanya contohnya saja. Nah, kalau misalkan pilihan 1 dan pilihan 2 itu apa sih? Jadi, pilihan 1 dan pilihan 2 itu adalah jawaban yang kemarin telah teman-teman tulis. Yang saya tanyakan kepada teman-teman untuk menuliskan 2 nama teman kalian yang teman-teman untuk ajak bermain. Nah, karena 2 nama di situ jadi ada pilihan 1 dan ada pilihan 2. Seperti itu ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Nah, bisa kita langsung lihat. Di sini ada 10 inisial nama. Jadi inisial pertama yaitu NA. Nah, pilihan satunya itu inisialnya GA dan pilihannya 2 itu inisialnya itu WA. Nah, nama yang kedua itu inisialnya itu ada GA dan pilihan satunya itu ada DN dan pilihan 2-nya itu ada NA. Inisial yang ketiga itu ada DU, pilihan kesatunya itu inisialnya LA, pilihan keduanya itu GA. Nah, inisial keempat yaitu MF, pilihan pertamanya itu NT dan pilihan keduanya itu DN. Inisial kelima yaitu ada NT dan pilihan pertamanya itu ada SM dan pilihan keduanya ada DH. Inisial keenam ada VM dan pilihan pertamanya itu ada TJ, pilihan keduanya ada DN. Inisial ketujuh itu ada IN dan pilihan pertamanya itu ada UF dan pilihan keduanya itu ada GA. Yang ke-8 inisialnya itu ada NJ, pilihan pertama itu MF dan pilihan keduanya itu NN. Nah, yang ke-9 itu inisialnya itu HK dan pilihan pertama itu AN, pilihan kedua itu SC. Yang terakhir inisialnya itu WA dan pilihan pertama itu NT dan pilihan keduanya itu NA. Nah, di mana hasil data ini akan kita lihat nanti di sosiogramnya ya teman-teman. Nanti kita tahu bagaimana sih hubungan antara teman bermain di kelas 4D ini gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa paham apa yang saya telah jelaskan di sini. Baik teman-teman semua, selanjutnya yaitu sosiogram. Nah, apa sih sosiogram itu? Jadi perlu teman-teman ketahui setelah tadi kita telah mengolah data, kita bisa melihat sebetulnya gambaran-gambaran suasana hubungan orang yang asik diajak bermain yang diperoleh dengan sosiometri yang kemarin telah kita laksanakan seperti itu ya teman-teman. Jadi di sosiogram ini teman-teman bisa melihat bagaimana hubungan interaksi sosial teman-teman di kelas 4D ini seperti itu ya teman-teman. Itu yang disebut dengan sosiogram. Nah, bisa kita langsung lihat sini sosiogramnya. Dan di situ ada inisialnya tuh. Nah, karena di kelas 4D ini rata-rata siswanya perempuan, jadi di situ ada kotak biru yaitu menunjukkan inisial nama perempuan. Nah, sedangkan untuk pilihan 1 itu ada tanda panah berwarna hijau dan tanda panah nomor 2 itu berwarna merah. Nah, bisa kita lihat nih ternyata sebetulnya hubungan orang yang diasik bermain di kelas 4D ini cukup baik. Hanya ada salah satu orang yang terisolasi yang menunjukkan bahwa kurangnya minat untuk diajak bermain bersama teman-teman semua. Nah, sekarang bisa kita lihat di inisial HK ini merupakan dia itu adalah orang yang terisolasi,
yang dianggap hubungan antara minat bermainnya itu sangat kurang banget. Nah, dimana inisial kakak ini akan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol, curhat-curhat dan sebagainya. Yang kemarin saya sudah memanggil namanya melalui wali kelasnya. Seperti itu ya teman-teman. Itu yang disebut dengan sosiogram. Bisa kita lihat ya, jadi kesimpulannya yaitu data yang diperoleh hubungan bermain kelas 4D itu cukup baik. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa interaksi yang paling sedikit terjadi yaitu antara HK dan teman-temannya. Kemudian dapat kita lihat bahwa HK seringkali hanya sering bermain kepada inisial AN dan SC, sehingga HK juga kemungkinan besar memiliki kesulitan dalam berinteraksi. Baik teman-teman semua, setelah kita tadi mengetahui ya asal data yang diolah untuk sosiogram seperti apa, dan sekarang kita telah tiba di penghujung video ini ya teman-teman, dimana saya akan sedikit menjelaskan program-program yang akan saya tawarkan kepada siswa dan siswi kelas 4D. Bisa kita lihat di belakang di mana saya akan menawarkan program. Baik, di sini saya mengambil komponen atau layanan yaitu ada dua. Yang pertama ada layanan dasar, yang kedua ada layanan responsif. Nah, pada kegiatan layanan dasar itu yang pertama ada layanan informasi, yang kedua ada bimbingan kelompok, dan yang ketiga ada penguasaan konten. Nah, topik yang saya ambil untuk layanan informasi itu yaitu asiknya berinteraksi dengan banyak orang. Nah, jadi berinteraksi dengan banyak orang itu kan sangat penting ya, karena kita dapat memberikan berbagai manfaat secara fisik, mental maupun sosial. Berikut juga ada beberapa alasan mengapa sih interaksi dengan banyak orang itu asik. Nah, yang pertama itu kita akan meningkatkan bahagia dan kepuasan kita dalam hidup. Yang kedua ada meningkatkan kesehatan fisik. Yang ketiga ada meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Yang keempat ada membantu kita untuk menjadi berkembang. Nah, di sini juga ada nih contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk berinteraksi dengan banyak orang itu. Di sini ada contohnya itu berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau komunitas, atau kita mengikuti volunteer gitu ya. Itu bidang layanan informasinya itu pribadi dan sosial. Sasarannya itu siswa dan siswi. Strateginya itu diskusi kelompok, dan waktu yang telah saya ambil itu kemarin di bulan Oktober. Nah, dan pelaksanaannya itu yaitu saya sendiri. Topik untuk pemimpin kelompok itu yaitu pentingnya untuk manajemen waktu. Nah, di sini juga ya kita bisa manajemen waktu karena waktu merupakan salah satu sumber daya yang paling berharga yang saat ini kita miliki. Jadi waktu itu tidak bisa diulang, jadi penting untuk kita gunakan waktu itu dengan bijak dan sebaik-baiknya. Dan manajemen waktu yang dapat membantu kita itu yang pertama itu ada mencapainya tujuan, yang kedua ada meningkatkan produktivitas, yang ketiga ada mengurangi stres, yang keempat ada meningkatkan kualitas hidup. Jadi di sini ada beberapa tips untuk manajemen waktu. Yang pertama pasti biasa bertujuan untuk prioritas kita itu apa gitu. Yang kedua kita harus bisa membuat schedule atau jadwal gitu kan. Kita juga harus bisa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri gitu. Nah, bidang yang bimbingan kelompok itu bidangnya itu pribadi, pelajar dan sosial.
Sasaran itu siswa dan siswi, strateginya itu bimbingan kelompok dan waktu yang saya ambil itu di bulan November dan di bulan Desember. Pelaksanaannya itu saya sendiri. Untuk topik penguasaan konten itu yaitu apa itu zona nyaman dan mengapa sih kita itu perlu keluar dari zona nyaman tersebut. Dan di sini ada apa sih zona nyaman itu? Jadi zona nyaman itu merupakan keadaan di mana kita merasakan. Di sini itu apa sih zona nyaman itu? Jadi zona nyaman itu merupakan keadaan di mana kita merasa aman dan terlindungi dari resiko-resiko atau tantangan-tantangan. Dan jadi zona nyaman juga dapat terbentuk di berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, hubungan atau bahkan kebiasaan sehari-hari. Nah, di sini ada ciri-ciri zona nyaman, salah satunya yaitu hal-hal yang kita lakukan terasa familiar dan mudah gitu kan kita. Dan di sini juga ada beberapa manfaat kalau kita keluar dari zona nyaman. Jadi manfaat yang pertama itu kita dapat belajar dan berkembang sebagai pribadi yang sesungguhnya. Yang kedua, kita dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru. Yang ketiga itu kita bisa lebih berani dan percaya diri. Yang terakhir kita bisa membuka diri dan pada peluang baru gitu kan. Terus juga banyak ya sekarang orang tuh yang susah banget untuk keluar dari zona nyaman gitu kan, sulit gitu. Tapi ada beberapa hal nih yang bisa dapat kita lakukan untuk mengatasinya, yaitu kita harus memulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Terus juga kita harus mencari dukungan dari orang lain. Terus tetap termotivasi gitu. Selanjutnya juga mengapa sih kita harus keluar dari zona nyaman? Jadi kita itu memang harus keluar dari zona nyaman ya, karena zona nyaman dapat menjadi penghalang untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Ketika kita terjebak di zona nyaman, kita mungkin tidak akan mencapai potensi penuh kita. Di sini juga ada beberapa manfaat kalau kita itu keluar dari zona nyaman. Yang pertama itu kita dapat belajar dan berkembang sebagai pribadi. Terus juga ada kita dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru. Yang ketiga kita dapat menjadi lebih berani dan lebih percaya diri gitu kan. Yang keempat juga kita dapat membuka diri pada peluang baru. Nah, di sini juga ada contoh yang dapat kita lakukan untuk keluar dari zona nyaman. Yang pertama itu kita mencoba hal baru seperti belajar bahasa baru atau mengambil kelas atau mencoba olahraga baru. Terus juga berbicara dengan orang baru seperti bergabung dengan klub atau organisasi atau volunteer gitu kan. Terus juga nantang diri sendiri, terus juga seperti punya tanggung jawab baru di tempat baru atau berpergian ke tempat baru yang sebelumnya belum kita pernah kunjungin gitu. Nah, di bidang penguasaan konten itu ada pribadi dan sosial, sasarannya itu siswa dan siswi. Strateginya itu video edukasi dan waktu yang setelah saya ambil itu di bulan Desember dan pelaksanaan itu pas saya sendiri. Nah, di sini juga untuk kegiatan layanan responsif itu ada konseling individual, bidang layanan responsifnya juga pribadi dan sasarannya juga untuk siswa dan siswi. Strateginya itu individual dan waktu yang saya ambil itu di bulan Januari dan Februari dan pelaksanaannya itu dilaksanakannya oleh saya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi beberapa program yang saya tawarkan kepada kelas 4D ini seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan dari awal video sampai akhir video, dari pengadministrasian sosialmetri sampai penawaran program. Kalau banyak salahnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honey.